Gue mau cerita, tapi jangan baper ya. Pakai merinding. Bentar. Gue boleh keluar nggak sih? Bentar. Jadi kalian udah bisa tahu lah ya. Aduh, takut. Kenapa takut, bro? Perkenalkan dulu, ini ada artis papan atas dari sejagat raya. Anjay. Amin. Kiriman dari negara sebelah Tangerang. Negara sebelah banget. Namanya silahkan monggo. Hai, perkenalan, nama aku Gisa Firmansyah dan aku hari ini datang ke podcast untuk ngobrol seru-seruan bareng Hayumi dan Kamarela. Siapa yang dari kemarin request untuk membawakan horor ya? Banyak banget yang request untuk horor. Kita Ini bawa orang Cenayang. Enggak deng. Dia setan sih. Lu setan ya kan? Bisa lah, channel juga bisa all roll. Bisa ya? Jadi Gisalma ini sebenarnya seorang aktris ya? Iya. Lu udah acting dari tahun kapan? Aku tuh mulai di dunia industri entertainment itu dari umur 7 tahun. Tapi kalau mulai casting itu sebenarnya dari umur 2 tahun. Jadi aku suka nonton film dari kecil. Emang dikasih lah film-film bagus sama orang tua. Dan ternyata aku mau jadi salah satu peran di situ. Dan aku minta, even though aku emang gak punya latar belakang di dunia acting atau ada keluarga di dunia entertainment gak ada. Makanya orang tua aku tuh sempat bingung kayak gimana cara kita punya akses ke dunia itu. Akhirnya mereka nyari-nyari di koran, jadi zaman itu masih di koran nyari castingnya. Akhirnya dapatlah casting udah umur 2 tahun, tapi iklan pertamaku tuh di umur 7 tahun. Nah, ini orang-orang yang kayak emang dari lahir udah talented. Penasaran deh, pas lu umur 2 tahun ngomongnya mau casting, Aku bilangnya mau jadi artis. Oh. Iya, aku bilangnya, karena aku gak tahu nama sebutan-sebutan, aku jadi bilangnya, aku mau jadi artis gitu. Film apa yang bikin lo pengen jadi artis? Film waktu itu tuh mungkin dulu ya, karena tontonan dulu kan masih yang kayak Barney gitu-gitu. Dan Barney itu kan walaupun mereka emang act play, tapi kan mereka di situ tetap seorang aktor yang main-main di Barney. Di situ sih aku pengen nonton. Jadi kamu pengen jadi Barney? Bukan. Jadi anak-anaknya Barney. Jadi anak-anaknya Barney. Iya, anak-anaknya Barney. Terus kan mereka ada kayak sistem kayak, oh abis ini kita main ini. Terus mereka ada salah satu scene di mana mereka, aku inget banget, mereka ke spaceship gitu. Terus aku kayak, aku mau nih main kayak gini-ginian gitu, di belakang layar gitu. Jadi emang mikirnya dari kecil udah kesana gitu? Iya, nggak tahu ya, karena sama dulu kan di TV-TV nasional tuh masih kayak ngetayangin ulang film-film Indonesia yang udah tayang bioskop. Dan aku nonton di TV juga kayak, oh ini keren nih film. Sejauh ini berapa film yang lo udah mainin? Kalau misalkan semua peran 8 tujuan. Ya. Semua peran? Jadi kan peran itu ada main talent, super talent, tapi kalau secara keseluruhan aku udah 8 film. Itu rata-rata film apa aja? Horor. Dan perannya sebagai setan kah apa? Film kalau misalkan debut film aku Foxtrot 6 itu aku sebagai anak kecil dari seorang reformer gitu. Terus yang kedua Ratu Ilmu Hitam aku sebagai anak panti. Yang ketiga Seudino aku sebagai Della, itu baru monster dari Seudino. Jadi dia kena santet terus dia berubah dan dia kerasukan lah intinya. Terus keempat ada Vina sebelum 7 hari. Aku jadi sahabatnya Vina, Linda, tapi juga kerasukan juga di situ. Banyak ya? Ini maksudnya yang kerasukan pas di syutingannya kan? Iya, buat filmnya, bukan aku yang kerasukan. Oh, oke. Terus film Pakutannya Jawa sebagai anaknya seorang sinden yang ternyata juga menjelma sebagai iblis juga. Tapi di situ aku juga pada akhirnya aku juga kesurupan juga. Minimal kesurupan ya? Iya, mungkin notabene-nya ada harus, kalau nggak kesurupan kayaknya nggak afdol gitu. Enggak, sebenarnya mungkin acting kesurupan lo yang bagus. Coba lihat dong, boleh gak? Wah, bener ya? Iya, beneran. Karena yang paling banyak itu Delat Mojo, karena kan dia 1000 hari kesurupan. Jadi emang agak lelah ya. karena dia Seudino itu santet 1000 hari. Jadi selama 1000 hari itu dia disantet. Coba itu kayak mana? Oke, sebentar ya. Tunggu, aku mau ketawa. Lucu soalnya tiba-tiba kabur. Oke. Belum. Nggak apa-apa, aman. Aman banget, sumpah. Aman. Udah boleh out of character nggak? Udah. Oh iya, makasih. Terus ini Anda datang pakai baju Anak ini Kunti, maksudnya apa ya? ini my last recent film. Anak Kunti. Nah, Ini jadi setan? Enggak? Enggak, alhamdulillah di sini yang diterornya. ngomong sedikit peran kamu di Anak Kunti itu
Gimana? Jadi peran aku di Anak Kunti ini, aku sebagai Sarah, seorang santriwati yang tumbuh besar emang di pesantren. Nah, Sarah ini tuh melihat teman-temannya tuh ternyata semua orang tuh punya background lah. Dan Sarah ini penasaran background dia dari mana, asal-usul dia dari mana. Akhirnya Sarah mencari tahu backgroundnya dia seperti apa. Dan ternyata dia dapat clue dia harus ke Desa Wonoenggal. Dan Desa Wonoenggal ini bukannya dia menemukan jati diri, tetapi dia menemukan fakta lain tentang desa tersebut, latar belakang dia, dan konflik-konflik lainnya gitu. Dan selama ini juga dia diteror sama kuntilanak, dan makanya orang-orang ngira kalau Sarah ini adalah anaknya Kunti gitu. Jadi emang banyak misteri yang Elunya Sarahnya berarti? Aku Sarah. Jadi kamu yang dikira sebagai anak Kunti? Iya. Tapi benar? Kalau itu sebenarnya lengkapnya karena kenapa dari judul kan mungkin orang bertanya-tanya anak Kuntinya siapa, apakah Sarah atau bagaimana. Dan untuk dipastikannya teman-teman bisa nonton di bioskop gitu. Keluarnya kapan? Keluarnya 20 Februari 2025. Ini selama syutingin Anak Kunti ada kejadian nggak? Aku anehnya film Anak Kunti ini aku yang sama sekali nggak pernah merasakan horor yang benar-benar pack banget gitu. Aku merasa cuma beberapa tempat aja yang aku nggak nyaman, nggak serak, tapi aku nggak ngeliat di sini. Totally nggak ngeliat. Mungkin kayaknya nggak ngeliat. Karena aku kan sering banget berpasasan dengan kuntilanak di film ini. Makanya aku suka ketukar antara kuntilanak yang asli sama kuntilanak yang beneran gitu. Jadi kita selalu jadi gini. Jadi kan Kanita Gunawan ini dia full kostum di kuntilanak. Nah, dia tuh juga suka latihan di luar dari dia harus syuting. Nah, mungkin kalau kita lihat ada kuntilanak, mungkin gitu. Kita selalu mikir, kita convince sih sebenarnya. Kita convince semua cast kayak, oh ya Kanita lagi latihan. Lihat tadi nggak ada yang ini. Oh, Kanita. Tapi kan ada di program tapi belum pasti gitu. Belum pasti. Jadi kalian lebih sugesti bahwa setan itu adalah Nita. Iya. Mungkin Kanita bisa nanti jelasin. Yang mana sih yang ada dia sebenarnya? Karena dia tuh benar-benar pakai full kostumnya, benar-benar panjang banget. Jadi dan dia nggak pernah lepas kostumnya itu kan selama di syuting. Jadi kita selalu ngira, yaudahlah udah biasa juga ngeliat kuntilanak yang kalaupun jadi kuntilanak juga nggak takut gitu. Kisah Anak Kunti ini beneran nggak sih? Sebenarnya kita ada pencampuran dengan nyatanya tapi juga ada fiktifnya. Tapi emang Anak Kunti ini fokusnya ke background si Kunti ini. Kan orang tuh taunya kuntilanak neror orang karena dendam, terus karena dia nyari anaknya atau dia iri sama anak orang lain. Tapi di sini kita emang lebih ngefokusin kalau kuntilanak ini ternyata punya anak dan ternyata ada background story yang tragis dari kenapa dia bisa meneror orang-orang di sekitar itu. Dan itu prosesnya berapa lama tuh syuting? Kita syuting itu sekitar 2 minggu setengah. Oh, 2 minggu setengah. Iya, lumayan padat ya. Lumayan padat ya. Di mana? Kita di Jogja fokusnya. Daerahnya? Tempatnya itu di hutan. Aku lupa nama hutannya apa. Hutan, terus ada juga bekas keraton. Tapi ini ada cerita lucu di intermezzo dikit ya. Lucu beneran nggak nih? Lucu beneran, Pak. Lucu beneran. Jadi pas kita di keraton itu, nggak ada yang nyebutin kalau kita emang di keraton. Akhirnya pas kita datang, Kak, emang lokasi apa nanti kita syuting di mana? Oh, di set ini. Tapi bentar ya, kerandanya lagi dipindahin gitu. Oh iya. Iya, terus aku kayak kaget gitu dong. Karena aku belum dikasih tahu ini bekas tempat apa. Terus aku kayak, hah, berarti ini kamar mayat gitu. Aku bilang, nggak tahu loh, banyak keranda yang dipindahin. Terus aku kayak, gitu. Dan itu tempatnya aku harus tidur. Di sini tuh, di film itu. Jadi nggak tidur kayak beneran? Nggak beneran, tapi misalnya aku kamarnya itu yang aku dipakai. Terus habis itu, tapi emang pas kita masuk kamar itu mungkin aku udah membawa perasaan takut dan skeptikal ya. Jadi aku melihat, tapi emang di situ tempat yang paling aku nggak betah. Jadi setiap cut aku langsung keluar tempat itu karena bener-bener ngap banget, tempatnya gelap banget, dan even Kanita tuh bilang kalau di situ ada nenek-nenek gitu. Nenek-neneknya kenal nggak? Enggak. Kayak Itu lewat aja melayang maksudnya. Iya. Bukan kayak halo minta kopi, bukan. Kali aja gitu. Selama kamu di situ digangguin nggak sama sekali? Aku nggak ngerasa digangguin sih, tapi emang menurut aku tempat itu yang paling gak enak. Dan tapi kalau cast lain justru malah menghadapi gangguan kayak Kak Selfie, dia ngeliat pocong. Kanita di doppelganger, ya. Oh iya. Oh, yang ada 2. Iya. Jadi Berarti kamu ngeliat kuntilanak ada 2 dong malah? Iya mungkin kali ya, karena Kanita tuh jadi dia dikerjain sama makhluk di situ karena ada dari pantry mereka nganterin kopi ke Kanita, nih kopinya. Hah, kopi? Aku nggak pesan kopi, dia bilang. Terus tiba-tiba, enggak, tadi minta kok, nih sampai request sedotannya 3. Gitu, padahal Kanita itu lagi berdua sama asistennya dan tiba-tiba dia minta 3 sedotan, jadi satunya buat siapa gitu. Terus yang paling kayak
horor kejadian? Kalau di Anak Kunti, aku tuh nggak ngerasain yang bener-bener horor banget. Paling cuman emang nggak enak. Tapi emang kalau aku several times syuting, aku sering ngalamin kejadian horor sih. Di luar film Anak Kunti ini. Yang paling serem? Waktu itu aku ada scene di naik delman. Kita tuh dari jam 1 siang, itu syuting lancar, kita ke gua. Terus pas jam udah masukin maghrib, itu udah mulai berisik. Mungkin udah pada nggak nyaman. Pas udah mulai berisiknya, genset 1 mati. Meledak. Genset kedua meledak, genset ketiga meledak. Jadi kayak setiap genset tuh ditaruh di tempat yang mau kita syutingin, itu meledak. Jadi kita harus ngambil kayak 2 jam dan kita semua cast tuh nunggu kayak, ini kapan kelar? Karena, oh bentar ya genset tadi meledak, kita mau ngambil lagi, nunggu 2 jam lagi. Akhirnya diambil tuh genset lagi, pas nyampe lagi meledak, sampai 3 kali. Terus, dan aku udah ngerasa di situ kayaknya kalau aku ambil take scene udah nggak make sense ya. Akhirnya, tapi tetap di take, aku harus naik delman jam 3 pagi, jam 2 pagi. Delmannya itu tuh gini, kayak delman naik gitu udahnya. Dan kita yang di dalam delman itu kayak hampir jatuh, dan pas aku ngeliat itu tuh sebenarnya yang nge-control delman itu bukan delmannya. Jadi delmannya tuh nggak ada yang, kan emang delman nggak dinaikin orangnya, jalan sendiri. Tapi itu yang waktu dia naik ke atas itu nggak ada sosok. Aku bilang, Kak kayaknya ini ada yang narik delmannya deh, soalnya leher delmannya tuh kayak kecengkak gitu, ada yang narik gitu loh, kayak nggak ada. Soalnya delmannya tuh nggak bisa, kayak ada garis yang dia nggak bisa enter gitu. Jadi setiap kita ke titik 1 itu dia langsung naik ke atas gitu, dan nggak tahu kenapa itu makanya. Dan kita cut something di kamera. Oh iya. Iya, makanya di situ paling chaos menurut aku, karena kita kelar juga jam 6 pagian kayaknya. Oh iya. Ya, itu Kamu kan sering syutingin horor nih, dan kejadian-kejadian gini. Kamu sebelum syuting Anak Kunti ada ritual gitu nggak sih? Kayak maksudnya, kalau Anak Kunti kita ada ritual, ada penjaga khususnya juga, dan lebih banyak ini sih kayak kayak warning jangan melakukan hal ini. Tapi emang ada beberapa tempat yang diketatin kayak jangan banget ngelakuin ini ABC. contohnya apa? Paling sebenarnya berkata kasar, tapi berkata kasar benar-benar yang kan kalau misalnya kita nggak sengaja itu, tapi itu benar-benar harus dijaga banget gitu. Itu tuh di situ. Kalau udah kayak gitu, aku tuh udah deg-degan gitu loh, udah ngerasain sekitarnya nggak enak gitu. kan kamu banyak main film horor. Apa yang bikin Anak Kunti kayak unik banget? Unik karena dia ini ngejualnya bukan si kuntilanaknya doang, tapi sisi anaknya juga. Jadi emang point of view si anaknya dan juga kuntinya. Dan dilengkapi oleh konflik-konflik dengan keluarga lainnya. Jadi nggak fokus ke keluarga si Kunti dan anaknya, dan tapi juga ada cerita tentang ayah dan anak, terus ada percintaannya juga, ada konflik di warga-warga juga. Jadi emang lumayan banyak konflik di cerita ini, dan ada komedi juga gitu. Jadi emang versatile aja ya Iya, filmnya? benar. Apalagi story-nya ya ambil dari sisi yang unik juga kan? Kamu sempat trauma nggak dengan kejadian-kejadian yang kayak delman itulah, atau kayak tiba-tiba ngeliat Enggak lagi, mungkin karena aku orang aneh kan Sagittarius, jadi kita suka new experience. Aku bener kan? Iya bener, tapi aku sakit kalau ada horor aku kayak bye. Tapi kalau ada experience mau kan? Mau. Oh mau. Selain permasalahan horor nih ya, Oke. kita julid dikit boleh? Oke. Anak Kunti gimana sih timnya? Selama kalian syuting gimana? Kalau syutingnya sih seru karena kita bulan puasa. Rasa capeknya sih capek ada pastinya, dan kita syutingnya lumayan pack karena cuma 15 harian, dan itu kita benar-benar kayak syutingnya kayak Romusha kalau bisa dibilang, jadi kayak day to day gitu. Walaupun emang hari pertama itu aman sampai jam 10, terus besok-besoknya udah nggak jam 10 karena banyak force major yang kita nggak expect. Salah satu cast-nya juga sempat mengalami kecelakaan gitu di set, jadi kayak Mas Iwa tuh dia ngalami sakit yang dimana pendarahan, benar-benar kayak semuanya darah di set. Jadinya kan mau nggak mau semua shot, semua scene ditukar. Jadi karena Mas Iwa harus dirawat dulu sebentar, kita semua yang tadinya libur jadi harus syuting lagi, harus syuting. Pak Bambang sutradaranya kan? Yes, Pak Bambang sudah. Menurut kamu Pak Bambang orangnya gimana sih? Pak Bambang tuh, Bapak no offense ya, Bapak tuh kayak kakek, tapi kayak bapak, gimana ya? Gimana kakek tapi bapak? Grandpa-ish, tapi dia juga ada bapak-able gitu loh. Jadi emang arahannya lebih kayak bapak-bapak ngarahin anaknya. Ke aku mungkin karena aku paling muda ya di tempat syuting. Terus kadang juga ada sifat kakeknya keluar gitu. No offense ya, Bang. Sifat kakek tuh kayak gimana? Sifat kakek tuh gimana tuh? Sifat kakek tuh kayak apa ya? Kayak kakek-kakek Kak, kalau misalkan kayak dia tuh selalu menyimpulkannya langsung cepet gitu. Beliau tetap
sifat Bapak Bella ada. Jadi pas dia habis marah-marah, maaf ya Sel tadi gini. Jadi emang aku nggak pernah take it to my heart. Jadi udah ngerti lah sifat Bapak. Karena aku udah 2 project sama dia. Di film Anak Kunti sering diomelin nggak cast-castnya sama Bapak? Enggak sih, mungkin karena castnya juga kebanyakan senior kali ya, dan udah pernah kerja sama Pak Bambang, jadi udah pada ngerti juga. Pertanyaan gue, kan kamu diomelin, biasanya ngatasinnya gimana sih? Kan apalagi acting tuh harus jaga mood, in karakter. I don't take it to my heart. Jadi energi yang aku sampaikan kalau dimarahin, yang aku respon itu cuma 10% energi aku. Jadi kayak 10% itu buat menyimak gitu. Jadi 90%-nya itu aku buat keep it to my job. Jadi tetap profesional. Ada prinsip, dia marahin gue karena gini, mungkin gini. Jadi aku selalu nyari sisi positif dari setiap apapun yang gak enak gitu. Jadi akunya juga gak capek. Waktu dulu suka overthink kayak, dimarahin gak enak. Jadi nanti aku ke person itu aku awkward, terus ke aku juga actingnya jadi gak enak. Jadi aku selalu menerapkan itu sih. Kalau misalkan ada kejadian buruk di set, 10% aja yang aku keluarin buat menangani hal buruk itu. Sisanya aku jaga buat kerjaan aku sendiri. Karena kan karakter itu kan butuh setidaknya 70% of us buat to into karakter gitu. Apalagi kalau karakter berat. Ya kamu kan 10%, aku 70% yang keluar. Kalau ditukar ya? Iya, 70% yang keluar. Selama syuting Anak Kunti, cast lain gimana? Ada nggak yang, kan kamu tadi bilangnya semuanya senior nih. Ada nggak yang kayak mungkin lebih menganggap remeh kamu atau kayak, aduh anak baru nih? Di Anak Kunti, seniornya bener-bener sama-sama ini banget sih menurut aku, sama-sama menghargai. Justru film Anak Kunti salah satu yang baik lagi karena kita belum puasa kali ya, jadi buka puasa bareng, ini bareng, berasa keluarga. Jadi semua orang mencoba untuk Yes, bener-bener sama-sama nggak ada yang nganggep remeh sih menurut aku. Punya ekspektasi gak film Anak Kunti bisa jebol berapa? Kalau sebenarnya aku nggak pernah nargetin penontonnya kayak aduh harus 1 juta harus segini gitu. Aku lebih mau semoga siapapun yang menonton film Anak Kunti, film ini bisa diterima baik dan semua pesannya tersampaikan, dan kalau emang ada kritikan bisa disampaikan. Tapi kalau mau ya pastinya maunya box office. Kamu tuh mulai dari dulu emang percaya sama horor-horor kayak mistik ini, apa emang gara-gara banyak film horor jadi langsung kayak dikuatin itu? Maksudnya dikuatin kayak ada yang jagain gitu. Percayaannya. Aku tuh sebenarnya nggak percaya hal-hal kayak gini dan aku nggak terlalu peduli sama hal-hal kayak gini. Tapi pertama kali aku ngelihat hal-hal horor itu malah pas aku syuting film action, film debutku. Jadi itu kita syuting di suatu gedung suatu mall lama yang udah nggak kepake setengahnya, kita syutingin di setengahnya itu. Terus aku ngeliat kuntilanak di situ. Waktu kecil, jadi aku ngira, tapi itu casually aja sih, jadi dia terbang, terus aku ngira itu kain aja, terus aku nanya ke sini, kainnya udah pindahnya bener-bener kayak melayang, ternyata aku baru sadar kenapa aku nggak ngeliat rambutnya, pas aku mikir lagi, ternyata rambutnya tuh ngadep ke sana gitu loh, kayak, jadi aku ngeliat tengkuk belakangnya gitu, itulah, jadi ya udah setelah itu aku kayak, ternyata emang, jadi kan kalau kuntilanak tuh giniin rambut ya, ternyata aku lihat tuh bukan depannya, tetapi dari belakangnya, jadi cuma leher ke iya bawah lehernya gitu. doang, makanya kenapa aku lihat baju putihnya doang gitu. Takut nggak gitu? Aku malah justru karena anak umur 10 aku bilang kayak, Kak, waktu itu sama co-cast aku bilang, Kak, kayaknya ada kuntilanak deh, dengan polosnya. Terus kakaknya bilang, nggak ada tahu Kak, nggak ada Kak, tuh lihat dong gitu. Ya Allah. Karena mungkin karena anak kecil lah ya, balik lagi. Ini masih polos gitu. Iya, masih kelas 6 SD waktu itu. Setelah kamu ngeliat gitu, makin takut gak? Enggak, aku tipe yang penasaran kali ya, penasaran, dan karena aku udah bisa ngerasain, malah aku merasa kayak ya udah nggak ada yang perlu takutin karena aku udah tahu dunia mereka juga gitu. Terus kenapa lu udah pernah ngeliat nih, udah pernah ngerasain, kenapa kamu masih mau main lagi film horor? Sebenarnya aku ngambil film horor tuh waktu pertama kali itu aku seneng banget karena aku suka banget film horor. I love the thrill, dan aku tuh penasaran bagaimana kita bikin di belakang layarnya gitu. Kan film horor pertama aku tuh Ratu Hitam. Setelah itu aku Seudino, dan semua tawarannya masuk horor, jadi aku harus mau mengambil genre lain pun yang masuk horor. Jadi aku tuh ngerasa ya udah emang lagi horor aja gitu. Dan horor tuh menurut aku kalau kita lihat dari skripnya beda-beda juga sih, nggak semuanya yang kayak, ada yang horror beauty, ada yang horror jump scare, ada yang horror thriller, ada yang horror psychology horror. Jadi Horror beauty tuh gimana? Horror beauty itu dia lebih kayak film Anak Kunti ini sebenarnya ngambil horror beauty. Jadi itu kita mau ada rasa tegang dan mencekamnya, tetapi ada di other side kita nggak mau bikin yang kayak sinematografinya bagus banget, dinikmati mata tuh enak, dan scene-nya tuh nggak bikin orang tuh kayak sampai kaget tuh, bener-bener yang
mencekam, yang kita nggak terlalu ke jump scare yang banget. Kenapa aku bilang horror itu karena emang mereka memanjakan mata kita untuk nontonnya secara enak banget gitu. Secara Lebih ke sinematik. pengambilan gambar ya. Jadi sejauh ini genre horor yang lo paling suka apa? Thriller horror sih sebenarnya. Thriller horor. Gore yang gore tapi ada horornya juga gitu. Oh ya itu juga sih. Iya sih. Itu Sagi emang dia. Aku gak suka thriller lah. Horornya kalau diminimalisir bisa. Kamu pernah kena hujatan gak sih dengan acting kamu? Pernah lagi. Oh iya? Pernah di Pakutannya Jawa di film terakhir. Dibilang Kenapa? apa? Ada beberapa sosial media yang menghujat aku kalau nangisnya tuh kurang feel-nya dan nangisnya seperti lagi nahan pup gitu. Karena satu orang ngomong kayak gitu, aku jadi ke akunnya kepikirannya, oh gue kepikiran banget nih gitu. Karena aku kalau masalah acting di kritik tuh aku lumayan sensitif karena aku jadi oh gue harus belajar lagi, gue harus ini lagi. Ya harus belajar lagi lah gitu-gitu ya. Pernah harassment nggak pas syutingan? Kalau syutingan pernah, paling itu sih sebenarnya masalah utama kita di syuting, pasti ada beberapa oknum yang melakukan hal-hal nggak enak gitu lah ke cast atau kru. Kalau aku pribadi paling di harassnya paling yang nggak sengaja kepegang atau sengaja dipegang, tapi kalau emang udah aku ngerasa wah ini orang emang ada niat buruknya, itu pasti aku langsung stand up for myself sih. Karena pertama apa sih awalnya aku selalu menghindar dari oknum tersebut, atau aku merasa kalau bahasanya udah kayak pertama pasti mulai dari catcalling deh gitu, mulai ngelirik-lirik kayak cewek, Gisel seksi banget sih hari ini atau gimana. Itu aku kalau udah ngerasa kayak gitu udah nggak enak, masih bisa menghindar. Kalau udah nggak bisa menghindar baru aku kayak aku agak ekstrim ya, maaf caranya, tapi aku bilang kayak nggak boleh ya kayak gitu. Terus mereka bilang nggak boleh kayak gitu apaan ya, emang dari tadi kita ngapain gitu. Terus kayak tengil, terus aku sebel kan, akhirnya aku bilang dari yang senyum, terus aku gini, nanti itu ada kalau sekali lagi ngomong kayak gitu mata lu gue kayak pakai pisau ini kasih gitu. Atau nggak mulut lo gue kepala lu gue, atau aku nge-rap, aku bener-bener nge-rap dengan semua thread terus tapi senyum gitu loh. Jadi mereka kayak ini orang gitu. Enggak, itu gue itu suka. Iya, Itu ini bagus. Setelah itu aku laporin ke yang bertanggung jawab, Kak sorry banget tadi ada orang yang gak enak buat lokasi syutingnya enak, tolong banget dibilangin baik-baik. Karena tadi aku bilang gak baik-baik, aku bilangnya tadi udah ngancem gitu. Orang-orang mulut yang tidak baik tuh harus digituin. Itu kenapa? Oh enggak. Tiba-tiba hilang gitu. Maaf ya, saatnya kita bongkar sedikit. Gue takut dibanting. Cewek, seksi deh. Oh iya. Masih ada ini sih, Kamu nggak takut dipukul gitu nggak? Pukul balik. pukul balik. Karena kalau kita nggak bisa stand up for ourselves, siapa lagi gitu. Karena kan gak semua orang bisa ngelindungin kita kan. Wede, bijak. Itu bijak. Ini kan kemarin-kemarin belakangan sih lagi rame kan soal pendalaman acting nih. Sebenarnya kan ini bahasa yang cuma dimengerti sama aktor-aktor lah and the gang. Dan sekarang sosial media ikut nih dengan kritik dan saran Untuk gimana cara pendalaman karakter. Ya. Kalau kamu sendiri gimana caranya? Kalau aku sendiri pendalaman karakter tergantung karakter itu dari mana dulu. Kalau dari webtoon atau remake itu pastinya kita harus nonton, dan walaupun emang storyline yang berbeda, tetapi balik lagi itu sebagai reference karakter lo bakal dibawa kemana dan background karakter lo seperti apa. Dan kalau emang dari thread Twitter ya dibaca threadnya. Sebenarnya kan karena, tapi kalau misalkan emang karakternya itu fiksi yang baru dibuat, cara pendalaman karakternya ya discuss dengan sutradara, dengan si penulisnya maunya seperti apa. Karena kan banyak ruang diskusi terbuka untuk lo mau nyiptain karakter tuh kayak gimana. Sebenarnya karakter itu diciptakan bukan oleh satu orang, tetapi oleh banyak orang. Kalau misalnya remake, kamu akan memilih untuk nonton dulu, baru kamu kembangin, ataukah kamu punya bayangan dulu berdasarkan skrip yang kamu dapat, baru kamu nonton? Kan itu dua-duanya bisa nonton tuh. Iya. Which one? Kalau aku biasanya nyambi. Jadi dulu kan Vina itu kan based on real life. Jadi aku mencari tahu, aku dengerin apa sih rekaman suaranya, terus aku juga nanya-nanya sama keluarganya gimana sih kejadiannya gini. Apalagi tuh based on real life yang emang ada orangnya gitu. Jadi aku nanya tuh riset ke real life-nya langsung, dan baru di situ aku menerapkannya di skrip. Nanti di skripnya, oh ini yang tadi gini. Disesuaikan aja sih aku tipe yang kayak gitu. Jadi aku tetap pasti bakal nonton gimana pun juga gitu. Dan aku pasti usahain nonton atau nge-research atau ngebaca suatu buku atau thread itu pasti sebelum syuting, jauh-jauh sebelum syuting. Jadi emang udah aku buat karakternya udah matang lah. Pernah nggak kayak mendalami peran menurut kamu yang susah banget? Atau yang kamu merasa kayak kelewatan nih aku mendalaminya?
Mungkin bisa dibilang Delat Mojo kali ya, karena itu pertama peran aku yang banyak senternya, maksudnya aku spotlightnya banyak di situ, dan terus itu based on thread Twitter yang sangat amat viral, yang dari kalau pencinta horor tahu karena baca semua, itu yang penulis KKN, itu penulis Udino. Jadi aku tuh bebannya, pressure-nya harus bagaimana karakter Della ini bisa dinikmat, memenuhi ekspektasi para pembacanya, bukan hanya penonton nanti, karena kan ada pembaca yang nanti mau dijadiin film lah, visual aja santai gitu, lihat actingnya. Tapi kan ada ya, kalau misalnya udah baca pasti mereka ingin apa yang, apalagi imajinasi orang tuh beda-beda. Gimana kita caranya mewujudkan imajinasi beberapa orang tersebut gitu. For at least kayak 10 imajinasi orang teriakan deh gitu. Karena kan kadang ada orang yang kayak nggak sesuai sama ekspektasi gue, iya sama gitu kan. Jadi kita jadi aduh bener-bener nggak ada di bayangan kalian sama sekali kayak gini. Jadi kan beratnya di situ. Jadi aku bener-bener baca full bukunya, full ceritanya gitu. Film horor favorit kamu sejauh ini apa? Susah nih karena aku pencinta horor banget, dan horor pasti Mengabdi Setan menang sih menurut aku. Iya sih, iya. Treatmentnya tuh bagus gitu. Karena aku juga tipe orang yang nggak suka banget ada tempat tidur yang kolongnya bolong. Iya. Terus dia dan Conjuring. Dan kenapa Pengabdi Setan menurut aku bagus, karena yang lonceng-lonceng itu kan di Conjuring juga ada ketok-ketok pintu. Yang pokoknya suara-suara yang emang bisa terjadi di real life kita. Menurut aku itu film horor yang diambil dari kolong juga. Realistis ya, paling realistis. Iya, paling realistis gitu. Aktor yang kamu jadiin kiblat role. Wow, that's hard. Mungkin Kak Laura Basuki, terus Kak Lutesha, terus Kamika Tambayong. Oh wow, oke. Terus after that mungkin Kak Sheila Dara. 4 itu sih, masih utamain 4 itu. Jadi untuk kedepannya kamu ada, setelah Anak Genti ini udah rilis, kamu ada kayak peran impian atau aktor yang kamu pengen banget menjadi lawan main kamu? Pastinya tadi 4 role yang tadi pengen coba gitu bermain dengan mereka. Terus mungkin karakter cewek-cewek manis kali ya. Karena aku belum pernah romance, drama, aku belum pernah. Terus tomboy juga nggak apa-apa, karena aku juga belum pernah. Karena kan karakter aku kebanyakan horor, jadi aku emang belum meluaskan genreku gitu dan karakterku gitu. Karena kan kalau karakter horor tuh banyak kan pendiam, terus misteri gitu. Kalau buat genrenya romance, action sih. Tapi kalau misalnya ada tawaran yang lain nih, kan kamu pengennya karakter yang lain pokoknya selain misterius, kayak ciuman atau kayak naked scene, lu terima gak? Itu approval ortu juga sih pasti. Sebenarnya ciumannya juga harus dilihat dulu apakah ciuman ini emang necessary, harus dibutuhkan gitu loh. Kalau misalkan emang ada di line-nya emang ini tujuan ciuman ini karena akan melead ke suatu scene penting gitu. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang kayak ya udah ciumannya cuma buat ini penonton aja, nggak usah gitu, ngapain gitu kan. Bisa ada better option yang nggak harus dihilangin, kayak apakah ya kita harus nilai juga bobot dari adegan itu penting atau enggak gitu. Ya kalau misalkan cuman bisa pelukan aja kenapa enggak gitu, kalau misalkan dari harus ciuman gitu. Next project ada lagi gak? Ada horor lagi. Apa? Lili Merah itu, tapi belum tayang sih. Thank you so much. Semoga Anak Kunti bisa berapa penonton? Box office lah. Oke. Amin. Jangan lupa nonton ya. Ya biar promo dulu. Oke. Apa yang terjadi di masa lalu tentang keluargaku, tentang siapa diriku. Koe yakin ora melu aku mulai. Tapi kok wis suwi lho, Sar, ra metu saka pondok. Sarah, iki tinggalane Mbok Aminah waktu kuwi. Punyai, apa boleh Sarah cari Mbok Aminah? Maklum, orang sini itu masih percaya sama hal-hal mistis ketimbang percaya sama Allah. Kampung kita itu sudah nggak aman lagi. Gara-gara anak kuntilanak itu tinggal di kampung kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sopo iki sing azan? Allahu Akbar. Wani-wanine. Sopo kuwi? Sing golek Aminah. Aku udah buka data pasien, tapi nggak ada yang namanya Bu Aminah.
Ya warga sini kan lebih percaya sama dukun daripada sama dokter. Karena ilmu saat itu, semenjak dia datang, orang sini sudah tidak percaya sama saya. Aku ikut diusir soko kampungnya awake dhewe. Masa di pondok kuntilanak ada korban selanjutnya? Aku udah mulai musuh aku. Apa sebaiknya aku balik ke pondok aja? Usir dia. Aku iso. Kapan wae mateni kowe. Ning aku seneng doyokku sengsara. Garis takdirku sebagai anak kunti tidak bisa dirubah. Teman-teman, penonton Deal the Jokers, jangan lupa nonton film Anak Kunti tanggal 20 Februari 2025 di bioskop kesayangan kalian. Ada di 6 negara. Di Brunei, Singapura, Thailand, Malaysia, India, Pakistan. Anjay! Papan internasional, bro. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Kalau bisa kalian habis ke Indonesia, nanti ke premiernya Malaysia, Brunei, ikutin aja, ngintilin aja dianya. Semoga bisa tiket sama Giselma. Semoga bisa ke Hollywood. Amin. Amin. Dan semoga kita yang ada di kursi ini sukses bersama-sama. Amin. Kamu duduk sendiri di kursi itu maksudnya. Kita beda kursi. Bentar. Pulang lagi boleh? Enggak, gua doang. Aduh lucu lagi. Boleh. Lucu lagi. Boleh nggak? Aduh lucu lagi. Bilang Lagi. Semoga yang duduk di bantal sukses bersama-sama. Geser. Bagi. Enggak, aku di atasnya. Nah, Lagi. Semoga kita yang naruh tangan aku didudukin. Astagfirullahaladzim ya Allah. bisa nggak sih lagi? Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dia malah postingin untuk kita. Jangan lupa, dia juga ada Instagram, punya konten dan lain-lain, ada eksklusif loh. Eksklusifnya isinya apa sih? Eksklusifnya joget-joget. Kalau mau lihat salah joget-joget tuh subscribe ke eksklusifnya. Tuh. See you guys in the next video. Bye-bye. Boleh geser nggak? Gue kejepit. Don't forget to like, comment, Share. turn Turn post notification. do all that, and We'll see you in the next video. Mudah-mudahan sukses ya bro. Amin.